Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada seseorang yang sudah terlalu rindu dan tak sabar ingin melihat wajahmu. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di kartu ini seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah lama ingin bertemu denganmu. Teman-teman, ini akan menarik energi seseorang yang penuh dengan antisipasi ya. Seseorang yang benar-benar ingin bertemu denganmu sejak sekian lama. Kita lihatkan seperti apa energinya. The Moon menggambarkan energi seseorang yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi denganmu, mungkin ada kondisi diam-diaman, atau teman-teman ini menggambarkan energi seseorang yang mungkin sempat merajuk ya. Mungkin teman-teman ada sesuatu yang membuatkan dia merasa sedih kerana sikapmu atau apapun yang sudah kamu lakukan. Beberapa di antara dia yang lain ini menggambarkan seseorang yang boleh dikatakan agak ragu-ragu, boleh dikatakan agak takut ya. Mungkin sebelumnya belum benar-benar siap untuk ketemu dengan kamu. Nah, di sini sebenarnya teman-teman ada beberapa energi. Ini adalah beberapa energi yang sempat saya rasakan ya. Teman-teman, jikalau orang ini tidak takut, mungkin teman-teman ada kondisi di mana kalian sudah lama tidak berkomunikasi ya. Atau kamu mungkin sudah lama mendiamkan dia. Maka ada rasa serba salah ya untuk bertemu dengan kamu. Energi lain teman-teman seperti saya katakan tadi, seseorang yang belum ada kesiapan, nah sebelumnya agak takut untuk bertemu dengan kamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Hierophant, sosok ini sebenarnya orang yang boleh dikatakan sudah merenungkan segala sesuatu sebelum bertemu dengan kamu ya. Nah, ini penantian yang boleh dikatakan sudah cukup lama. Mungkin kerana kamu di sini sudah lama mendiamkan dia. Teman-teman, ataupun mungkin ya, ada campur tangan daripada pihak keluarga, mungkin ya, yang menyebabkan dia ini agak takut untuk ketemu dengan kamu. Teman-teman, kalian ambil energi yang sesuai sahaja. Energi lain yang turut saya rasakan di sini, sebenarnya teman-teman, orang ini mempunyai hasrat yang cukup mendalam terhadap kamu ya. Dan salah satu daripadanya ingin berkomitmen denganmu, ingin serius dengan kamu. Maka teman-teman, seseorang yang sudah terlalu rindu dan tidak sabar lagi ingin melihat wajahmu, sebenarnya teman-teman ada persiapan dari dirinya. Di saat bertemu dengan kamu nanti teman-teman ya, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang merencanakan diam-diam ingin bernikah dengan kamu. Dalam arti kata lain, teman-teman, di saat bertemu dengan kamu, mungkin dia akan secara diam-diam melamar kamu. Kamu langsung tidak tahu ya, ada kesiapan ataupun persiapan seperti ini dari dirinya. Nah, teman-teman, beberapa energi yang saya sebutkan tadi, ambil mana yang sesuai sahaja ya. Okey, teman-teman, kemunculan Eight of Cups. Wow, ini seperti energi seseorang yang sempat menjauh, atau sekejap dia datang, sekejap dia pergi. Mungkin kamu dan orang ini sempat bertemu, sempat berbicara, tetapi itu agak boleh dikatakan untuk jangka waktu yang tidak lama. Semakin kamu merasakan bahagia, tiba-tiba dia pergi. Seperti itu ya. Jikalau dia tidak pergi teman-teman, mungkin kamu yang sempat pergi meninggalkan dia. Nah, ini teman-teman, di saat hubungan semakin serius, ada yang melangkah pergi. Entah ini kamu lakukan atau dia yang lakukan ya. Teman-teman, kamu ambil energi yang sesuai sahaja ya. Kita lihatkan lagi. Kemunculan kartu Queen of Swords. Wow, teman-teman, detik ini sosok ini benar-benar sudah mengambil keputusan dan ingin melangkah maju bersama kamu dalam koneksi ini. Beberapa di antara dia ini mungkin seorang janda atau duda, atau orang yang melihat kamu sebagai seorang janda atau duda. Teman-teman, sebenarnya ada story ya, ada kisah ataupun sesuatu yang membuatkan dirinya terlalu rindu dan detik ini tidak sabar lagi ingin melihat wajahmu. Beberapa di antara dia ini teman-teman mungkin ada rasa bersalah. Nah, ini jikalau saya kaitkan dengan kartu yang pertama tadi. Teman-teman, beberapa di antara dia mungkin sempat seperti menyakiti hatimu ya, melakukan kesalahan dan detik ini sedang benar-benar
mengintrospeksi dirinya, merefleksikan apa pun yang sudah dia lakukan. Teman-teman, kesilapan dan kesalahannya bahkan ya membuatkan beberapa di antara kalian sempat melangkah pergi dari koneksi ini. Nah, teman-teman, jikalau digabungkan dengan kartu ini, saya menangkap detik ini, teman-teman, sosok ini sudah mengambil keputusan untuk benar-benar bertemu dengan kamu dan ingin melaksanakan segala perencanaan yang sudah dilakukannya diam-diam di dalam hatinya. Iaitu, teman-teman, ingin berkomitmen dengan kamu. Jikalau dia tidak berkomitmen dengan kamu, teman-teman, dia takut kamu akan sekali lagi pergi meninggalkan dirinya. Nah, ini kalian sesuaikan ya. Tetapi dengan kemunculan Queen of Swords, teman-teman, orang ini bukan sekadar sudah memutuskan ya untuk berkomitmen dengan kamu, tetapi ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu dengan secara jujur dan jelas. Teman-teman, sosok ini bukan sekadar tidak sabar ya ingin melihat wajah kamu, tetapi ingin berbicara secara jujur di depanmu. Nah, tidak mahu lagi berdolak dalih dan ingin berbicara terus terang agar kamu memahaminya. Nah, ini teman-teman terpulang kepada hubungan kalian ya, apa yang sedang terjadi. Apakah mungkin menurut kamu sosok ini apabila dia datang nanti ada penjelasan yang perlu dia berikan? Nah, ini ya. Jikalau penjelasan ini tidak diberikan, ini menjelaskan mengapa beberapa di antara kalian sempat melangkah pergi. Teman-teman, sebenarnya energinya banyak ya. And I'm like trying to catch up, teman-teman ya. Entah energi yang mana satu yang perlu diperjelaskan dahulu. Maka teman-teman, kalian ambil energi yang lebih resonate seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan The World menggambarkan seseorang yang sudah memutuskan untuk bersatu dengan kamu. Kerana hubungan kalian memang sempat berakhir. Teman-teman, kamu ini sangat penting di hatinya. Nah, ini seperti energi yang akan terhubung kembali setelah sesuatu terjadi di antara kamu dan dia. Mungkin kalian memutuskan untuk tidak berkomunikasi sudah sekian lama, atau mungkin teman-teman beberapa di antara kamu di sini sempat melangkah pergi. Maka teman-teman, keputusan yang sudah diambilnya bukan sekadar kerana tidak sabar untuk melihat wajahmu, tetapi ingin kembali terhubung denganmu. Dan teman-teman ingin menjadikan kamu bagian daripada dunianya dia. Nah, ini keputusan yang sudah diambil kerana sosok ini tidak mahu kehilangan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini ya. Kemunculan kartu The Emperor. Wow, ini seperti keputusan tegas yang hadir dari dirinya. Teman-teman, orang ini sebenarnya mungkin ya selama ini kamu diamkan, dia juga tidak melakukan banyak ya. Mungkin tidak berbicara, tidak berkomunikasi dengan kamu, tidak melakukan sebarang tindakan. Tetapi sebenarnya dia tidak ke mana-mana. Ini hanyalah sikapnya yang dingin, sikapnya yang cuek, sikapnya yang lagi ego. Tetapi teman-teman, dia tetap menanti kamu. Nah, mungkin orang ini mempunyai pendirian yang sangat tegas ya. Dan dia seperti berpegang kepada pendiriannya dan orangnya sangat ego. Orang yang sangat mengandalkan atau mendengarkan pendiriannya sahaja, tidak akan mendengarkan apa yang ingin kamu lakukan. Maka teman-teman, di saat dia tidak bersetuju dengan pendapat kamu, teman-teman, dia tidak akan bereaksi. Nah, walaupun dia tidak bereaksi, itu tidak berarti dia pergi dari kamu. Nah, di sini teman-teman, mungkin beberapa di antara kalian yang mulai mundur. Tetapi dengan kemunculan The Emperor, saya menangkap gambaran seseorang ini yang tetap bertahan dan bahkan menanti dan menunggu untuk bertindak di saat yang tepat. Teman-teman, kerana menurutnya ini adalah salah satu daripada strateginya untuk mengendalikan situasi hubungan kalian. Maka orang ini orang yang tidak akan banyak bicara, tetapi lebih ke arah tindakan dan hanya akan bertindak di momen yang tepat. Nah, teman-teman, kalian di sini ya sudah pasti berdiri dengan seseorang yang agak keras kepala, keras hati dan teguh dengan pendiriannya. Tetapi teman-teman, intinya dia tidak ke mana-mana. Okey teman-teman, ini mungkin sempat menarik seorang yang berzodiak Aries ya. Kerana saya akan kembali shuffle kartu ini, maka kalian sesuaikan apakah kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Aries atau kamu berzodiak Aries di sini ya. Okey teman-teman, seperti apa keinginan hati terdalamnya ke kamu detik ini? Kita lihatkan seperti apa keinginan hati terdalamnya ke kamu saat ini. Seseorang yang sudah tidak sabar lagi ingin melihat wajahmu. Wow teman-teman, Three of Swords. Seseorang yang boleh dikatakan
kecewa banget ya. Nah, ini apabila diletakkan mendampingi kartu The Moon. Nah, ini teman-teman, orang ini sudah pasti tidak sabar untuk melihat wajahmu, ingin segera bertemu fisik denganmu, kerana teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi ya, mungkin ada kondisi di mana kamu sudah cukup lama mendiamkan dia. Bahkan mungkin juga ada beberapa yang memblokir. Teman-teman, ini menggambarkan energi yang sedang tidak berkomunikasi. Sehingga menimbulkan penyesalan, menimbulkan rasa bersalah di dalam hatinya, dan rasa yang sangat-sangat sakit hati. Teman-teman, apa yang tidak kamu ketahui ya, terlepas daripada situasi hubungan kalian ya, sama ada ini hubungan saling single atau melibatkan pihak lain, apa yang tidak kamu tahu, teman-teman, sosok ini sebenarnya sangat mencintai kamu. Tetapi ada kondisi yang tidak membantu hubungan kalian. Maka teman-teman, jikalau saat ini mungkin ada kesalahpahaman di antara kamu dan dia yang membuatkan kamu mundur, membuatkan kamu mengabaikannya, membuatkan kamu tidak mahu lagi berkomunikasi dengannya. Teman-teman, dia sedih banget. Dia sedih banget. Walaupun mungkinnya menurut kamu, tetapi Kak, dia kan tidak memilih saya. Belum tentu teman-teman ya. Menurut saya, dia tidak pernah mengungkapkan siapa yang dipilihnya. Gabungan kedua kartu ini, Three of Swords dan juga The Moon, saya tidak merasakan ada pengumuman dari dia siapa yang dipilihnya. Nah, ini mungkin kesalahpahaman dari pihak kamu. Nah, teman-teman, jikalau setakat ini menurut kalian readingan ini tidak resonate untuk kamu ya, abaikan. Mungkin ini bukan bacaan untuk kamu ya. Kerana ini adalah bacaan umum, maka wajarlah saya bacakan saja energinya. Tetapi teman-teman, saya sangat mempercayai intuisi dan saya percaya beberapa di antara kalian yang menonton memang sudah mulai membatasi komunikasi dengannya. Maka ini menimbulkan penyesalan, rasa sedih, kekecewaan di dalam hatinya. Teman-teman, orang ini mulai seperti mencari solusi ya. Memikirkan di mana salah silapnya, apakah ini benar-benar kesalahannya dia, sehingga membuatkan kamu mulai menjauh dan mulai pergi. Teman-teman, dia tahu ya kamu lelah untuk menyingkapinya. Dia tahu itu. Maka dia mengambil keputusan yang sangat tegas untuk kembali menghubungi kamu. Walaupun kalian di sini sempat putus, sempat menjauh, apapun itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan seperti apa energi kamu ke dia saat ini sebenarnya. Kita lihatkan seperti apa energi kamu ke dia saat ini sebenarnya. Untuk mengetahui cerita yang sebenarnya, kita lihatkan satu kartu dari pihak kalian. Okey teman-teman, kemunculan King of Cups. Wow. Saya menangkap energi kamu yang tidak menentu ya. Kamu menjadi kacau balau dibuatnya. Sebenarnya teman-teman, kamu sangat menyayanginya. Dan kamu juga mencoba sedaya upaya untuk memahaminya. Tetapi teman-teman, kamu dibikin pusing olehnya. Itu yang saya rasakan ya. Dan kamu tetap bertahan, tetap bersabar dan menanggapi segala sesuatu dengan sikap yang sangat dewasa. Tetapi teman-teman, semakin kamu bertahan, kamu merasakan semakin diabaikan, semakin kesepian dan kondisi emosi kamu yang tidak menentu. Teman-teman, dalam arti kata lain ya, kamu merasakan perasaan seperti ini adalah perasaan di mana kamu tidak mendapatkan sebarang kejelasan, kepastian dari dia. Maka jikalau menurut kamu hubungan ini tidak jelas, lebih baik diakhiri sahaja. Nah, itu yang kamu rasakan. Tetapi di saat kamu mulai mengakhiri ya, entah itu mengakhiri komunikasi, mengakhiri hubungan, kamu sempat merasakan seperti meragukan, apakah ini keputusan tepatmu? Kerana teman-teman, walaupun kamu sempat, let's say teman-teman ya, kamu sempat putus dengan dia, kamu bisa merasakan energinya hampir setiap hari. Nah, itu perbedaannya. Maka kamu dibuat kacau balau jadinya. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini ya. Kemunculan Ace of Wands menggambarkan apapun yang sudah terjadi teman-teman detik ini, sosok ini mulai mengambil sebuah langkah maju ke depan. Teman-teman, saya menangkap gambaran sosok ini mulai bertindak. Mengambil sebuah langkah untuk memulai sesuatu yang baru di koneksi ini. Teman-teman, mungkin sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya.
Nah, ini adalah kerana berdasarkan perasaannya yang masih lagi mencintai kamu. Seperti kartu The Emperor tadi, saya menangkap gambaran energinya yang sebenarnya tidak ke mana-mana, tetapi lebih menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Dan momen itu adalah sekarang. Nah, ini teman-teman ya, ada yang ingin segera bertemu fisik denganmu dan momen itu adalah sekarang. Teman-teman, daripada kartu ini, wow, sosok ini memang sudah terlalu rindu dan sebenarnya tidak sabar lagi ingin melihat wajahmu. Maka seperti ada permulaan baru yang akan terjadi di antara kalian berdua. Okey teman-teman, menggunakan kartu ini, kita cuba lihatkan sedikit ya ke arah ciri-ciri orangnya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sudah terlalu merindukan kamu dan sebenarnya sudah lama menantikan sebuah momen untuk bertemu fisik denganmu ya. Seseorang yang tidak sabar lagi ingin melihat wajahmu. Teman-teman, kalian di sini sesuaikan apakah ini pertemuan kali pertama atau kembali bertemu. Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, kemunculan The Cross. Teman-teman, boleh dikatakan sosok ini tidak pernah menyerah terhadap kamu ya. Walaupun dihadapkan dengan pelbagai kesulitan, pelbagai beban, teman-teman dia ingin datang dan meyakinkan kamu lagi. Masalahnya teman-teman, beberapa di antara dia di sini orang yang memiliki banyak perbezaan dengan kamu. Salah satu daripadanya mungkin melibatkan perbezaan keyakinan, perbezaan keagamaan. Tetapi teman-teman dia belum menyerah dan masih menuju kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lainnya. Kemunculan kartu The Ship, teman-teman. Ini penantian yang sudah cukup lama sebenarnya ya. Mungkin beberapa di antara dia ini perlu bergerak dari tempat yang sangat jauh dari kamu. Nah, ini perlahan tetapi pasti tetap menuju ke arah kamu. Kapal ini sedang menuju ke arah kamu. Maka teman-teman, walaupun lambat, perjalanan ini tetap berprogres ya. Maka teman-teman dengan penuh kesabaran, sosok ini mempunyai kekuatan sebenarnya apabila mendampingi kartu cross untuk datang bertemu dengan kamu. Teman-teman, dia bukan sekadar belum menyerah ya, tetapi terlihat memang ada kekuatan, determinasi dan tetap menuju ke arah kamu. Nah, ini melibatkan seseorang yang mungkin berjarak jauh, long distance relationship. Teman-teman, orang ini mungkin bersio anjing. Wow. Teman-teman, daripada kartu ini boleh dikatakan energi kesetiaan darinya. Teman-teman, sebenarnya sosok ini sangat setia. Nah, ini seperti menarik energi loyalitas ya daripada seseorang. Nah, mungkin juga hubungan kalian berdua diawali dengan pertemanan, persahabatan yang baik ya. Sebelum kalian jatuh cinta, teman-teman, ini mungkin teman baik kamu. Seperti itu ya. Dan saya menangkap gambaran walaupun sesuatu sedang terjadi di koneksi ini, teman-teman dia tetap menunggu momen yang tepat untuk bertemu dengan kamu. Kemunculan Clock Tower. Nah, ini teman-teman menggambarkan momen yang tepat itu. Walaupun gambarnya tower, teman-teman ini kan the Clock Tower. Tower yang mengindikasikan, nah teman-teman, di sini tidak ada kebetulannya ya. Tanggal 19 cukup signifikan dan teman-teman mata saya, penglihatan saya tidak begitu baik ya. Tetapi jikalau saya melihat daripada kaca mata saya, ini seperti jam 2.15. If I am not mistaken ya guys, a 2:15. Nah, ini teman-teman, timing seperti ini 2.15. Entah ini di tengah malam, di awal pagi, ataupun di waktu petang. Teman-teman, ada momen-momen seperti ini yang sangat signifikan bagi beberapa di antara kalian yang menonton. Teman-teman, entah mungkin ya, di jam-jam seperti ini, mungkin kalian pernah bertemu, pernah keluar bersama, atau mungkin pernah berjanji untuk bertemu jam 2.15 petang. Ataupun mungkin ya, kalian selalu berbicara 2.15 pagi. Nah, kamu sesuaikan, tanggal 19 ini cukup signifikan. Maka teman-teman, sosok ini sebenarnya menantikan momen yang tepat untuk segera bertemu denganmu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kunci, wow, ini teman-teman, seseorang yang sudah menemukan solusinya. Beberapa di antara dia ini orang yang akan menamatkan zaman singlenya, zaman bujangnya, dan sudah siap untuk membuka pintu hatinya. Teman-teman, sebelumnya pintu ini terkunci ya. Tetapi sekarang ini, seseorang ini sudah siap untuk membuka pintu ini. Teman-teman, ini juga gambaran seseorang yang sangat sukses. Seseorang yang mungkin merupakan seorang usahawan yang memiliki perniagaan.
perniagaannya sendiri atau bekerja dengan syarikat yang sangat maju ya. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang sangat sukses, orang yang sangat cerdas, tetapi teman-teman sekali lagi ya menggambarkan orang yang teguh dengan pendiriannya. Maka teman-teman, walaupun ada keinginan untuk bertemu dengan kamu, it is really not up to you. Nah, ini yang membuatkan kamu galau. Apapun yang terjadi, this is up to this person. Terpulang kepada dirinya. Bila dia siap untuk bertemu dengan kamu. Tetapi sekarang ini teman-teman, kerana sudah terlalu rindu dan tidak sabar lagi ingin melihat wajahmu, pada akhirnya teman-teman, nah, seseorang ini mulai siap membuka pintu itu. Nah, ini teman-teman, orang yang sedang bersiap sedia untuk datang kepada kamu ya. Nah, kemunculan the house, teman-teman, orang ini mungkin akan langsung berkunjung ke rumahmu, bertemu dengan keluarga kamu, bertemu dengan orang tuamu. Teman-teman, ada kestabilan yang sedang dia rasakan dari segi perasaannya. Nah, ini orang yang benar-benar serius, ingin datang bertemu dengan kamu dan keluargamu. Mungkin ingin mendapatkan restu daripada orang tuamu. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang memiliki rumah yang sangat besar ya. Mungkin juga orang yang seperti saya katakan tadi, orang yang sangat sukses, orang yang sudah stabil. Tetapi teman-teman, dia ini orang yang sangat menjaga privasinya. Orang yang sangat mementingkan me time. Dan ada kalanya tidak suka diganggu. Orang ini orang yang nyaman di rumah dan suka berada di rumah. Atau mungkin beberapa di antara dia ini bekerja dari rumah ya. Teman-teman, kemunculan mountain menggambarkan kesulitan di hubungan kalian. Nah, ini teman-teman, tanggal 21 ini juga sangat signifikan. Jikalau kalian perhatikan, saya tidak membaca semua tanggal-tanggalnya. Saya hanya menyebut ya beberapa tanggal yang menurut saya sangat penting untuk disebutkan. Teman-teman, kemunculan tanggal 19 tadi, tanggal 21 ini sangat signifikan. Teman-teman, ini kondisi di mana kalian berdua ya perlu menempuhi pelbagai rintangan untuk bersama. Nah, ini mungkin melibatkan jarak jauh ataupun teman-teman kesulitan dalam hubungan kalian. Nah, kalian sesuaikan kesulitan yang seperti apa ya. Okey teman-teman, maaf ya ada sedikit bunyi bising. Ada tetamu yang berkunjung ke rumah ya guys. Tetapi tidak mengapa, kamu fokuskan ke arah suara saya saja ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi. Teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya, apa yang ingin dia capai sebenarnya dengan bertemu fisik denganmu. Teman-teman, ini sudah pasti ya, bukan sekadar tidak sabar lagi ingin melihat wajahmu, pasti ada niat-niat yang tertentu. Maka kita lihatkan apa yang ingin dia capai dengan bertemu fisik denganmu. Teman-teman, orang ini kan sudah menantikan momen yang begitu lama ya. Maka pasti ada niat-niat yang tertentu yang ingin dicapainya. Kita lihatkan di sini ya. Love language affirmation. Teman-teman, ini menggambarkan seseorang yang dengan sepenuh hati ingin datang dan menjelaskan situasi hatinya kepada kamu, eyes to eyes, heart to heart. Yang berarti teman-teman, dia benar-benar ingin berdiri di depan kamu dan mengungkapkan perasaan cintanya kepadamu. Nah, ini seperti berbicara dari hati ke hati dan tidak mahu lagi sekadar berbicara di talian. Teman-teman, ini menggambarkan seseorang yang ingin datang kerana ingin mengekspresikan perasaan cintanya dengan sepenuhnya. Dengan cara ini, teman-teman, dia bisa menunjukkan ketulusan cintanya kepada kamu. Nah, selama ini mungkin menurut kamu ya hubungan kalian selalu di talian. Maka teman-teman, dia benar-benar ingin datang membuktikan perasaan cintanya kepadamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Apa yang ingin dia capai dengan bertemu dengan kamu? Healing connection. Jikalau detik ini teman-teman kalian sempat argumen, mungkin juga sempat berkonflik, sempat menimbulkan kesalahpahaman atau sesuatu yang mengganggu koneksi hubungan kalian, sesuatu yang boleh dikatakan mengguncang ya hubungan kamu dan dia. Teman-teman, pertemuan ini bukan sekadar pertemuan, tetapi bagi menyembuhkan kelukaan-kelukaan yang sudah terjadi. Teman-teman, dia tahu dengan bertemu dengan kamu, pasti dia akan menyembuhkan rasa sakit di hatimu. Nah, ini teman-teman ya, seseorang yang sedang berkonflik dengan kamu dan ingin datang untuk menyembuhkan segala kelukaan-kelukaan itu. Nah, teman-teman, dengan bertemu langsung dengan kamu, sudah pasti ya, dapat memperbaiki perasaan masing-masing. Okey, teman-teman, love language act of service. Wah, ini seperti kartu yang pertama tadi ya. Kedua-duanya menggambarkan love language.
Teman-teman, apakah mungkin beberapa di antara dia ini melibatkan rakan sekerja? Uh, saya tidak tahu teman-teman ya. Seseorang yang memakai pakaian seragam, apakah dia ini seorang militer, seorang pilot, seorang navy? Dan saya menangkap sudah pasti ya, jika dia ini seorang navy, sudah pasti penantian itu sudah agak lama. Teman-teman, tetapi ini penantian yang boleh dikatakan sangat berbaloi ya. Ini pertemuan yang sangat pasti. Nah, act of service menggambarkan pembuktian dari dia. Walaupun kamu dan dia sudah menanti begitu lama, tetapi pada akhirnya dia benar-benar muncul di depan kamu. Nah, ini bukan sekadar omongan kosong, tetapi walaupun begitu lama, sehingga membuatkan beberapa di antara kalian mulai menyerah, mulai galau, mulai ingin meninggalkan koneksi ini. Tetapi kemunculannya itu akan sangat mengejutkan kamu. Nah, ini teman-teman ya, saya tidak tahu apakah pekerjaannya, apakah ini mungkin melibatkan seseorang yang memakai pakaian seragam. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita lihatkan apa yang ingin dia capai dengan bertemu langsung denganmu. Twin Flame Union, teman-teman, ini mungkin beberapa yang menarik energi Twin Flames ya. Penyatuan energi Twin Flames. Nah, ini teman-teman jelas daripada kartunya, dan saya menangkap seseorang yang merasakan perlu bertemu dengan kamu kerana kamu adalah cerminan dari dirinya. Jikalau kamu ini memang cerminan dari dirinya, teman-teman, sudah pasti ya lambat laun, sosok ini pasti ingin bersatu dengan kamu. Okey teman-teman, forgiveness menggambarkan, nah ini sekali lagi ya, jikalau mungkin ada momen sudah cukup lama ya, seseorang ini masih belum meminta maaf dari kamu, atau mungkin teman-teman kamu masih menantikan kemaafan dari dirinya. Kamu sesuaikan, teman-teman, apabila kalian bertemu langsung nanti, masing-masing akan memaafkan satu sama lainnya. Seolah-olah ini menggambarkan kalian berdua akan mulai meninggalkan ya segala sesuatu yang sudah berlalu, tidak akan mengungkit-ungkit lagi isu itu, apapun yang sudah berlalu ditinggalkan dan ingin memulai sesuatu yang baru. Dan daripada gambaran ini teman-teman ya, siapa pun yang dipilihnya sebelumnya, apapun yang terjadi di koneksi ini sebelumnya, kemunculannya membuktikan teman-teman dia memilih kamu. Dia tidak memilih yang lainnya. Kemunculannya itu sudah membuktikan dia datang meminta maaf dan memilih kamu. Itu yang penting ya. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi apa lagi yang ingin dia capai dengan bertemu denganmu. Kemunculan let go of the past. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Saya bisa merasakan energinya walaupun baru menarik kartunya. Teman-teman, jikalau ada kisah masa lalu ya yang cukup menyakitkan di antara kamu dan dia, mungkin hubungan kalian sempat diuji, kemunculan orang lain, teman-teman, dia benar-benar ingin kamu tahu. Untuk melepaskan semua itu, jangan diungkit lagi kerana teman-teman, momen sekarang ini dia berada di depan kamu, itu adalah kerana dia memilihmu. Itu yang penting. Teman-teman, kemunculannya adalah pembuktian dari dirinya. Maka teman-teman, jikalau memang seringkali ya kalian sempat bertengkar kerana isu-isu yang sudah berlalu, teman-teman, dia sedar dan tahu, jikalau dia tidak berada di depanmu, tidak bertemu kamu secara fisik, dia tidak akan bisa meyakinkan kamu akan perasaannya. Maka ada banyak penjelasan dari dirinya seperti kartu Queen of Swords untuk berbicara secara jujur dan menjelaskan situasi-situasi yang selalu membuatkan kamu galau, membuatkan kamu meragukannya. Maka teman-teman, dia datang dengan penuh keikhlasan dan ingin menyingkirkan semua keraguan itu dari hatimu. Nah, ini yang ingin dia capai, alasan ya mengapa dia ingin segera bertemu fisik denganmu. Teman-teman, self-love. Kerana selama ini teman-teman, mungkin beberapa di antara kalian di sini ya, sudah mulai memblokirnya, mengabaikan dia, tidak mahu lagi berkomunikasi, dan kamu belajar mencintai dirimu sendiri. Di saat kamu berhasil mencintai dirimu sendiri, kamu akan secara otomatis melalui energi penyembuhan dan memperbaiki segala-galanya. Dan itu termasuklah memperbaiki penampilan kamu. Kamu akan menjadi lebih confident, lebih percaya diri, dan di saat kamu belajar mencintai dirimu sendiri, teman-teman, secara otomatis kamu akan kembali menarik energinya. Teman-teman, di saat kita mengabaikannya, orang yang selalu kita kejar, tetapi lebih memfokuskan ke arah diri, mencintai diri sendiri, dan tidak lagi mengharapkannya.
Teman-teman, ini bukan sahaja akan memboosting keyakinan ataupun kepercayaan dirimu, tetapi kamu tanpa sadar akan kembali menarik energinya. Di saat kamu berhasil menerima diri kamu sepenuhnya, menyayangi diri kamu sepenuhnya, orang lain akan mulai mengejar kamu. Itu yang sedang terjadi daripada kartu self-love ini. Di saat kamu mulai mencintai dirimu lebih daripada kamu mencintainya, nah ini teman-teman, sebuah keajaiban terjadi, sosok yang tidak kamu duga, sosok yang sudah lama mungkin menunda kamu, kini dalam perjalanan untuk bertemu denganmu. Itu yang sedang terjadi ya. Okey teman-teman, kerana detik ini, kamu sudah mulai percaya diri dan banyak memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dari dirimu. Mungkin kamu sempat memperbaiki segala kelemahan kamu. Seperti itu ya. Dan kamu tidak lagi terlihat lemah di matanya dia. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita lebih didominasikan oleh zodiak Pisces, zodiak Taurus dan juga Capricorn. Teman-teman, 3 kartu mayor, Pisces, Taurus dan Capricorn ya. Tetapi jikalau berbicara mengenai zodiak dari pihaknya, ini terlihat seperti zodiak Libra. Zodiak dari pihak kamu, ini terlihat seperti zodiak Pisces. Tetapi jikalau menurut kamu, kamu yang Libra, dia yang Pisces, terbalikkan sahaja ya. Okey teman-teman, zodiak daripada elemen api juga kuat sebenarnya. Leo, Aries, Sagittarius. Tetapi teman-teman, kita lihat daripada kartu-kartu zodiak ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Virgo, Pisces, Leo, Libra, Aquarius, Gemini, Scorpio dan juga zodiak Capricorn di sini ya. Baik teman-teman, di saat dia sudah tidak sabar lagi ya untuk melihat wajahmu. Kita cuba lihatkan, kira-kira apa yang ingin dia sampaikan di saat kalian berdua bertatapan mata ya. Teman-teman, apa yang mungkin akan disampaikannya di saat dia melihat kamu, di saat kamu melihatnya. Mungkin kamu dan dia sama-sama akan terkejut, lidah menjadi keluh. Maka teman-teman, kita dengarkan apa yang akan dia sampaikan dari hatinya di saat dia benar-benar terkejut melihat wajahmu. Okey teman-teman, kita lihatkan dari kartu ini ya. You are my heart desire. Wow teman-teman, ini seperti pengakuan dari hatinya ya. Seperti di saat dia melihat wajah kamu, entah itu untuk kali pertama atau mungkin kali kedua, kali ketiga, itu kalian sesuaikan secara otomatis atau secara tidak langsung. Teman-teman, dia menyatakan, nah ini pernyataan dari hatinya, you are my heart desire. Kamu memang keinginan terdalam hatinya, yang berarti teman-teman, wajah kamu, penampilan kamu itu menepati cita rasanya. Wow, ini benar-benar seperti menjawab ya ke arah pertanyaan kita. Okey teman-teman, kita lihat lagi apa yang akan dia sampaikan di saat dia berdepan dengan kamu. Please sayang, I want you back. Nah ini teman-teman, jikalau menarik energi seseorang yang memang sudah lama berbicara denganmu, mungkin juga kalian sempat bertemu, tetapi sesuatu terjadi ya. Seperti saya katakan di awal tadi, kartu di tengah, entah siapa yang pergi meninggalkan siapa. Teman-teman, please sayang, I want you back. Teman-teman, orang ini ingin segera bertemu fisik denganmu kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Melihat wajah kamu menguatkan hati dan semangatnya untuk tidak pernah membiarkan kamu pergi dari dirinya. Semakin melihat wajah kamu, semakin berat jadinya untuk melepaskan dirimu. Nah ini teman-teman ya, orang ini seperti jikalau dia tidak melihat wajah kamu teman-teman, dia mungkin tidak bisa mengambil sebuah keputusan ya. Tetapi apabila melihat wajah kamu, itu seolah-olah berbicara akan segala-galanya. Berbicara akan segala-galanya yang tidak perlu diungkapkan. Maka dengan melihat wajah kamu teman-teman, dia tahu dia tidak pernah akan berhasil melepaskan kamu pergi dari dirinya. Why do you have to come into my life but only to leave? Teman-teman, ini seperti energi yang frustrasi banget, dia sedih banget. Mengapa kamu harus muncul dan harus hadir ke dalam hidupnya hanya untuk pergi? Nah ini teman-teman tepat dengan kartu di tengah ya. Mengapa kamu perlu datang, perlu muncul, perlu hadir dalam hidupnya hanya untuk pergi? Nah ini teman-teman khususnya bagi kalian yang sudah pun tahu ya, kamu yang sebenarnya pergi meninggalkan dia. Maka teman-teman, jika memang tidak ada sebarang kata-kata ya, di saat kalian meninggalkan satu sama lainnya,
Nah, ini teman-teman, di saat dia kembali bertemu dengan kamu, ini adalah pertanyaan, soalan yang akan ditanyanya. Dia akan tanya ini kepada kamu ya. Oke teman-teman, I feel so alone and I have got nobody. Teman-teman, sepanjang perpisahan kalian ya, perpisahan dengan kamu, dia ingin kamu tahu sebenarnya, mungkin menurut kamu dia hang up dengan teman-temannya. Tetapi teman-teman, dia hanya merasakan kesepian, keseorangan dan tidak bisa mengandalkan sesiapa. Itu yang tidak kamu tahu ya. Okey teman-teman, apa lagi yang akan dia suarakan di saat dia bertatapan mata denganmu? We really need to meet up. I need to see you. Nah ini teman-teman, walaupun dia sudah berada di depan kamu ya, dia akan menekankan memang ada alasan yang kukuh untuk kalian bertemu seperti ini. Nah ini kan sudah bertemu, tetapi dia tetap akan menekankan kepada kamu, teman-teman, pertemuan ini memang diharuskan. Begitu ya, dia memang perlu melihat wajahmu sekali lagi. We really need to meet up and I need to see you. Kerana ada keinginan, nah di sini ya, bukan perkataan I want to see you, tetapi I need to see you. Yang berarti, saya bukan hanya mahu sekadar bertemu denganmu, tetapi memang ada kebutuhan untuk bertemu dengan kamu. Nah itu perbedaannya. Maka teman-teman, ini bukan sekadar seseorang yang hanya mahu bertemu dengan kamu, tetapi memang ada keinginan yang kuat yang mendorongnya untuk bertemu dengan kamu. Maka dalam arti kata lain, ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai keinginan terdalam hatinya, yaitu benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Okey teman-teman, I wanted to give you so much more, but I can't afford to. Beberapa di antara dia ini kesal banget. Kesal dengan situasinya, kesal dengan dirinya. Kerana walaupun dia sangat mencintai kamu, tetapi energi kesalahpahaman yang selalu ditawarkannya. Kerana hakikatnya teman-teman, nah ini saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin hanya akan resonate bagi beberapa orang, mungkin beberapa di antara kalian, kondisi keuangan kamu jauh lebih baik dari dia. Maka teman-teman, mungkin kamu yang di sini selalu menawarkan sesuatu, tetapi di saat dia benar-benar ingin memberikan sesuatu kepada kamu, dia tidak bisa. Mungkin teman-teman ini berbicara mengenai kemampuan keuangannya, atau mungkin ada banyak hal yang ingin dia berikan, termasuklah hatinya, tetapi teman-teman itu seperti dilimitkan. Ada sesuatu yang membuatkan dia tidak bisa. Maka ini seperti penyesalan terdalam hatinya yang ingin disuarakan agar kamu tahu sebenarnya banyak yang ingin dia berikan kepadamu, tetapi teman-teman seolah-olah tidak mampu untuk melakukan itu. Maka dengan bertemu secara langsung denganmu, ungkapan kata-kata darinya itu akan lebih meyakinkan daripada sekadar berbicara di talian, dan kamu mungkin merasa tidak yakin kerana kamu tidak dapat bertatapan melihat ke dalam matanya dia. Okey teman-teman, initially I wasn't serious with you, but now I go crazy for you. Teman-teman, sosok ini mengakui ya, di awal hubungan kalian, di tahap perkenalan itu, memang tidak ada perasaan yang begitu serius. Tetapi seiring berjalannya waktu, teman-teman dia baru menyadari ya, di saat kamu menghindar, tidak berkomunikasi, di saat kamu mulai memblokirnya, waduh, teman-teman ada perasaan yang menggila yang sedang menghantuinya. Teman-teman, orang ini jadi gila di saat kamu tidak melayannya. Semudah itu. Nah, ini kan akan sangat melukai keegoannya. Maka teman-teman, dia baru sadar di saat kamu mulai mengabaikan, tidak lagi mengandalkan dirinya, rupa-rupanya dia sangat menggilai kamu. Nah, mungkin ya kedengaran seperti it's so hard to believe. Teman-teman, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Biar orang lain meremehkan kamu, that's okay. Tetapi jangan pernah meremehkan kemampuan dan kualitas kamu sendiri. Kamu tidak pernah akan tahu ya, setelah kamu meninggalkan dia, mungkin wujud kesedaran di mana dia belajar untuk menghargai kamu. Nah, I'm sure ya, beberapa di antara kalian tidak pernah berpikir seperti itu. Teman-teman, sudah pasti ada kualitas di diri kamu yang membuatkan sosok ini kembali mencarimu. Maka teman-teman, di awal hubungan memang tidak ada perasaan yang serius, tetapi setelah kamu menjauh, setelah kamu putuskan apapun itu, teman-teman dia baru sadar dia sangat menggilai kamu. Nah ini teman-teman, orang yang mulai merasakan kehilangannya. Okey teman-teman, tanggal yang saya berikan tadi sepertinya tanggal 19 dan juga tanggal 21 ya. Tetapi saya tergerak untuk memberikan beberapa tanggal yang lain seperti tanggal 8,
tanggal 6, tanggal 18 dan juga tanggal 22. Nah, tidak banyak tanggal yang saya berikan, tetapi tanggal-tanggal ini teman-teman lebih signifikannya di pikiran saya. Dan juga teman-teman, tanggal 23. Okey teman-teman, tidak ada kebetulannya, kamu sesuaikan dan kita lihatkan ke arah huruf-huruf nama ini ya. Sekali lagi teman-teman, jangan terlalu berpatukan dengan zodiak, dengan huruf-huruf nama. Ini hanyalah pembacaan bonus untuk melengkapi sebuah pembacaan. Teman-teman, energi pembacaan itu lebih penting. Okey teman-teman, kita ambil, saya juga tidak tahu ya yang mana perlu okey, there is a gap there. Teman-teman, mungkin saya singkirkan yang ada gap di sini ya. Mungkin ini petandanya, kita singkirkan bahagian ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf T, C, S, X, D, E, N, F, B, V, J, H, A, K, I, Q, Z, U, L. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa dia mencintaimu bukan hanya kerana apa yang sudah dibagikan, tetapi dia mencintaimu sekarang dengan mengantisipasi semua yang akan datang. Dan faktanya, antisipasi terhadap sesuatu membuat kenikmatan lebih intens. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Bye, take good care.